Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran PKN NISD. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang makna Sumpah Pemuda dan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di dalam Sumpah Pemuda ada 3 inti pokok pembahasan. Yang pertama adalah tanah air atau satu nusa, yang kedua ada bangsa atau satu bangsa, dan yang ketiga ada bahasa atau satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pembahasan pertama yaitu makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yuk simak pembahasannya. Satu nusa berarti satu tanah air. Tanah air tersebut adalah wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia disebut pula Nusantara. Nusantara merupakan tanah air bersama. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya antara. Dengan demikian, Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Selanjutnya adalah satu bangsa. Satu bangsa berarti satu kesatuan bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan keragaman lainnya. Misalnya, keragaman adat istiadat dan kebiasaan. Semua suku bangsa di Nusantara adalah kesatuan. Semuanya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Setiap suku bangsa adalah bagian bangsa Indonesia yang satu. Bahasa adalah alat komunikasi atau berbicara. Bahasa diucapkan secara lisan. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan pikiran dan kehendak. Bahasa Indonesia menjadi penghubung antar suku bangsa di Indonesia yang mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Dengan adanya bahasa Indonesia, semua suku dapat saling berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, meskipun bangsa Indonesia tinggal di beberapa daerah atau wilayah, tetapi tanah airnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, meskipun setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing, tetapi tetap dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang aturan-aturan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Aturan di lingkungan masyarakat merupakan kebiasaan baik yang diharapkan bisa dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan masyarakat. Manfaat adanya aturan di masyarakat adalah agar kita lebih tertib sehingga kehidupan masyarakat menjadi rukun, damai, aman, dan tentram. Sedangkan definisi norma merupakan suatu yang dijadikan sebuah standar dalam bertingkah laku yang terdapat dalam masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat dapat berwujud perintah dan larangan. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis. 4 macam norma yang ada dalam tatanan masyarakat Indonesia yaitu yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma hukum, dan yang keempat norma agama. Norma kesusilaan merupakan norma kehidupan yang dijadikan pedoman keseharian masyarakat yang bersumber dari hati sanubari manusia dan bersifat umum atau universal. Dengan adanya norma kesusilaan ini, kita dapat mengetahui mana perbuatan yang baik dan yang buruk, serta dapat menciptakan ketertiban manusia dalam masyarakat. Kedua, ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan sebuah tata aturan hidup yang ada dalam pergaulan sekelompok manusia, yang dimana tata aturan tersebut bersumber dari pergaulan sekelompok manusia tersebut. Yang ketiga, ada norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang mengikat semua manusia karena norma hukum ini bersifat memaksa. Yang keempat, ada norma agama. Norma agama merupakan peraturan-peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan-larangan.
Norma agama ini bersumber dari Tuhan dan bersifat wajib ditaati atau dipatuhi oleh manusia. Aturan-aturan dan norma yang ada di lingkungan masyarakat membantu kita untuk menghargai perbedaan yang ada dan peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu, ayo kita patuhi aturan-aturan yang ada dan norma yang berlaku di masyarakat agar hidup kita bahagia dan sejahtera. Ya, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.